saya Muhammad Farah Kurniadi dan akan menjelaskan tentang epidemiologi. Jadi epidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari pola atau faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan di masyarakat. Dan kita bisa tahu kenapa suatu penyakit bisa muncul, menyebar, dan apa saja faktor risiko yang terlibat. Jadi ilmu ini cukup penting karena kita bisa merancang strategi pencegahan dan pengendalian penyakit yang lebih efektif, baik untuk individu maupun kelompok masyarakat. Dan dalam terapi okupasi, epidemiologi juga punya peran besar. Jadi terapi okupasi tidak hanya fokus pada satu pasien, tapi juga harus peka terhadap masalah kesehatan di masyarakat. Misalnya data epidemiologi bisa menunjukkan bahwa cedera punggung bawah sering terjadi pada pekerja kantoran atau ada peningkatan kasus gangguan perkembangan pada anak-anak. Jadi dengan informasi yang kita dapat, terapis bisa merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti, sehingga hasilnya lebih optimal untuk klien. Dan kita juga belajar beberapa konsep dasar seperti prevalensi, insidensi. Jadi prevalensi adalah jumlah total kasus suatu penyakit pada waktu tertentu, sedangkan insidensi adalah jumlah kasus baru dalam periode waktu tertentu. Jadi kita membahas variabel-variabel penting dalam epidemiologi seperti faktor orang, seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, tempat dan waktu. Analisis ini juga membantu kita memahami siapa yang paling berisiko di mana dan kapan masalah kesehatan itu sering muncul. Kita juga mempelajari berbagai jenis studi epidemiologi. Studi deskriptif seperti cross-sectional digunakan untuk memotret kondisi kesehatan populasi pada satu waktu tertentu. Sedangkan case report mendeskripsikan kasus unik yang bisa jadi pembelajaran. Jadi studi-studi ini menjadi dasar untuk merancang program intervensi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, epidemiologi juga mengajarkan kita pentingnya evidence-based practice atau EBP, praktis berbasis bukti dengan data yang kuat. Jadi kita bisa memastikan bahwa intervensi yang diberikan oleh terapis pada klien itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi kita bisa mencari kebutuhan yang benar-benar dibutuhin dan punya dampak yang nyata. Terapis okupasi juga bisa berperan dalam pengembangan program pencegahan komunitas, masyarakat, misalnya dengan mengedukasi tentang faktor risiko cedera kerja atau pentingnya deteksi dini gangguan perkembangan pada anak. Jadi hal-hal tersebut bisa kita edukasi kepada masyarakat dan bisa berpengaruh kepada sekitar.